Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Farabi, NPM 2011030291, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Raden Intan Lampung. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yaitu dengan kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Wahyu yang turun pertama adalah Quran surat Al-Alaq, yaitu juga pada Rasulullah saat umur 40 tahun. Turun pada bulan 17 pada tanggal 17 Ramadan. Dan jeda waktu turunnya wahyu Al-Quran yang pertama yaitu sekitar 3 tahun. Baik, selanjutnya kami akan membacakan ayat Al-Quran dan menjelaskan, yaitu ayat tentang nikmat Allah dan cara mensyukurinya, yaitu pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunna khalaqahunnal azizul alim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'alakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab, semua diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dan langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Baik, penjelasan ayat ini adalah sungguhnya sumber daya alam yang ada merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhitung nilainya dan dikaruniakan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, manusia seharusnya pandai-pandai mensyukurinya, dan salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan beribadah kepadanya, memelihara alam dan tidak merusaknya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat. Yaitu yang pertama, kita senantiasa berusaha meningkatkan amal harian kita sebagai suatu bukti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita mendapat ridho darinya, yaitu dengan cara menjaga diri dan keluarga, istri, anak, orang tua, dan sanak kerabat dari azab api neraka.
Yang kedua, bagaimana tanggung jawab kita kepada masyarakat? Itu kita sebagai manusia individu tidak dapat lepas dari lingkaran dan lingkup masyarakat sebagai makhluk sosial. Tentu interaksi dengan sesama dalam lingkungannya tidak dapat terhindarkan. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin adalah sebagai pengajak kepada kebenaran. Sikap masyarakat terhadap ajakan itu tentu beragam, ada yang menerima dan ada yang tidak. Maka kita terus berusaha untuk mengajak kepada kebenaran. Itu tanggung jawab kita kepada masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.